Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tukang kampung. Kali ini kami akan membagikan kegiatan kami dalam proses pengacian lantai garasi dengan cara yang mudah dan simpel. Tentunya sebelum kita melakukan proses pengacian lantai yang mau kita aci ini, kita ratakan kembali, dikarenakan dalam proses perataan tadi belum maksimal karena masih terlalu basah. Dan lantai ini langsung kita selesai perataan dan kita tunggu sebentar agak kering sedikit, langsung kita lakukan pengacian. Dan akhirnya seperti inilah prosesnya, kita harus ratakan kembali supaya benar-benar rata dan nanti hasilnya akan lebih bagus dan akan lebih rapi. Keuntungan proses pengacian lantai langsung seperti ini, selain dari mudah dan cepat, juga tentunya ini akan sangat kuat. Karena apa? Lantai masih basah, langsung kita aci, tentunya itu makin merekat, makin kuat antara aci dengan lantainya. Dan seperti inilah prosesnya, kita tabur dengan semen kering. Nanti setelah kita tabur semua dan udah merata, kita tunggu semen keringnya itu meresap, nyerap dengan air, baru langsung kita ratakan, kita aci. Dan tentunya sambil nunggu sebelah ini kita nih udah tertabur semua dan rata, nanti kita juga tabur untuk sebelah yang lainnya untuk mempercepat proses pengacian. Sambil menunggu proses yang tadi aciannya menyerap, semennya menyerap, kita lakukan penaburan lagi untuk bagian sebelahnya. Jadi kita lakukan seperti itu terus menerus sampai selesai nanti. Dan setelah menyerap baru kita lakukan proses perataan acian atau pengaciannya. Dan seperti inilah proses perataannya, proses pengaciannya. Seperti pada umumnya kita lakukan pengelicinan, perataan seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang sampai ke titik benar-benar udah rata. Seperti inilah prosesnya yang saya lakukan. Dan biasanya saya lakukan ini sampai benar-benar rata licin sesuai yang kita harapkan. Dan setelah nanti kita licinkan semua yang taburan tadi, biasanya saya tinggal sebentar, kita ratakan yang lain lagi, dan nanti saya ulangi sekali lagi. Dan biasanya itu hasilnya sudah maksimal, sudah rata. Karena kan juga kita juga ngelihat situasi si acian itu sendiri. Kalau dia terlalu basah, yang seperti yang saya bilang tadi, kita tinggal dulu sebentar, nunggu dia agak kering, baru kita untuk pengerapian yang terakhir atau finishingnya. Sambil menunggu yang acian yang pertama tadi kita lakukan proses
yang terakhir nanti setelah agak kering. Seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan juga atau kita lakukan dulu proses perataan acian untuk bagian yang sebelahnya lagi yang kita tabur yang kedua kalinya tadi. Seperti ini. Tentunya sama nanti seperti itu juga, kita tinggal dulu sebentar. Kalau udah diratakan semua, dia agak kering, baru kita nanti melakukan proses yang terakhir atau finishingnya. Setelah yang tadi kita anggap selesai, dan kita anggap rapi, ya kita lakukan untuk bagian selanjutnya, dan prosesnya sama seperti ini, dan kita lakukan sampai ke semua bagian selesai. Prosesnya semuanya sama seperti ini, kita tabur, kita tunggu udah menyerap, baru kita licinkan sampai rapi. Yang perlu diperhatikan kalau proses pengacian seperti ini adalah salah satunya bidang yang kita aci ini tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering, terutama terlalu kering, karena kalau terlalu kering itu akan susah dan hasilnya akan kurang rapi. Walaupun mungkin kita dapat gunakan air untuk membasahinya, tapi paling tepat dia harus seperti ini, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan kalau terlalu basah mungkin resikonya kita nunggu terlalu lama sampai ke proses pengelicinan yang terakhir, karena dia harus agak kering. Dan seperti ini proses finishing yang terakhir tadi saya bilang untuk yang kedua kalinya, karena tadi kebetulan saya tidak ambil gambarnya proses finishing yang terakhirnya atau pengelicinan yang terakhir. Dan ini bagian yang di tengah tadi
baru dapat saya ambil gambarnya. Seperti inilah proses pengacian yang dapat saya bagikan untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat menambah wawasan atau pengetahuan rekan-rekan, karena saya juga meyakini setiap daerah, setiap tukang punya cara masing-masing, dan cara itu akan lebih maksimal atau lebih nyaman itu tergantung tukangnya masing-masing. Dan kebetulan di daerah kami ataupun kami sendiri menggunakan cara seperti ini, dan kami meyakini cara seperti ini efektif dan hasilnya pun memuaskan. Terima kasih telah menonton video kami dari Tukang Kampung. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat menambah wawasan. Dan tentunya kami selalu memohon dukungan dan supportnya dari rekan-rekan semua untuk channel saya ini, dengan cara like, comment, share, dan subscribe, untuk membuat channel ini semakin berkembang, dan tentunya semangat buat kami untuk membuat konten atau berbagi ilmu dengan segala macam keterbatasan ilmu kami. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah berkomentar atau berpendapat di video-video saya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Tentunya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.